kemudian beliau dibelah dada lagi usia 40 tahun. Itulah perlambang la ilaha illallah. Itulah ya, pada dasarnya adalah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah, Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah, Muhammad astagfirullah. Yang terakhirnya adalah la ilaha illallah, kun salli ala Muhammad. Maka sahabat, pahami tentang ini semua. Maka Allah ingatkan tentang kebutaan dalam Al-Quran. Buta menurut Allah bukan buta mata ini. Buta menurut Allah adalah kebutaan mata hati. Allah berfirman, fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Bukan buta mata yang ada di kepalamu, tetapi buta mata yang ada di dada. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin yaj'al lakum anhara. Assalamualaikum ya malaikat. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Jangan ini, Abah lagi live dulu, jangan ini. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya rasul. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Ajalan. Assalamualaikum Syahiduna Umar Syeduna Syahmal Sahibul Wafat Juhari. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kembali Allah masih memberikan kesempatan nafas kepada kita untuk melanjutkan perjalanan. Sadar nafas adalah, karena nafas adalah merupakan zikir yang paling nyata kepada kita. Kita akan memahami dengan nafas
Karena pada dasarnya pada saat kita bernafas, kita mengerti dari mana datangnya gerak pada tubuh, adalah datangnya dari hati, dan dari mana datangnya gerak dari hati, datangnya adalah dari ruh, dan dari mana ruh bisa memerintahkan hati untuk menggerakkan tubuh adalah dari nur, dan dari mana nur menggerakkan tubuh kita adalah dari Allah. Maka itulah seluruh gerak kita adalah fi'il Allah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kepada kita wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarat, adalah Tuhanlah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk memilih, ya sahabat. Maka disinilah adalah perjalanan bagi kita adalah bagaimana memahami kehidupan ini. Nah, bagaimana kita, kalau Abah boleh simpulkan, kebanyakan dari manusia yang tidak bahagia adalah karena masih tertutupnya hati. Karena hidup adalah perjalanan. Kita tidak bisa jalan kepada Allah kecuali adalah dibukakan oleh Allah. Nah, disinilah adalah konsep sesungguhnya adalah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Adalah merupakan, dan demikian pula adalah itibar pembelahan dada itu adalah diamalkan kepada ikhwan-ikhwan thariqah adalah dengan berzikir, dengan diawali dengan istighfar adalah 3 kali, adalah karena kenapa dengan istighfar 3 kali? Karena ada aku 4, aku 3, dan aku 2. Maka kenapa juga harus sholawat kepada 3 kali? Dan itulah kenapa Abah selalu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah itu 3 kali. Karena juga ada aku 4, aku 3, dan aku 2. Ya. Dan di penghujungnya kenapa la ilaha illallah juga 3 kali. Karena pada dasarnya dibelah dada yang pertama adalah untuk aku 4-nya. Melepaskan, dibelah. Kemudian adalah la ilaha illallah adalah untuk aku 3-nya. Dan la ilaha illallah adalah untuk aku 2-nya. Untuk bertemu dengan sejatinya aku, sahabat. Inilah sesungguhnya adalah tentang konsep yang sudah Allah patenkan, ya. Berjalan kepada Allah itu adalah dengan Allah. Berjalan menuju Allah itu dengan Allah, oleh Allah, ya. Maka mari pada malam hari ini sesuai dengan pertanyaan teman, ya, beliau adalah seorang kiai, seorang ustadz, ya, yang bertanya kepada Abah, yang barangkali yang ditanya tidak lebih cerdas daripada yang bertanya, ya. Maka tetapi pada dasarnya malam hari ini mungkin barangkali Abah sebetulnya tidak terlalu suka membukakan dari segi ilmu alatnya gitu kan tadi semua, biar dia dipahami oleh seluruhnya gitu kan tadi. Tapi barangkali kita sedikit akan membuka sedikit menggunakan kaidah bahasa Arab supaya kita yang dimaksud oleh Pak Kiai Marzuki yang ditanyakan adalah bisa karena beliau seorang kiai, tentu kiai itu berbeda dengan orang yang bertanya secara umum tadi semua, ya. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang itu. Semuanya tentang dada, ya. Karena kebahagiaan kamu ada pada dada. Jangan kalah sama Doraemon. Doraemon bisa mengambil apapun dan kebahagiaannya diambil dari dadanya. Karena manusia itu adalah tentang dada, sahabat. Maka oleh karena itulah apa yang di sebalik dada ini. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman, Alam nasrah laka sodrok. Ya, dan Allah mengabarkan kepada gitu, bukankah kami telah melapangkan adalah dadamu, wahai Muhammad, begitu. Nah, siapa Muhammad itu? Tentu di sini sahabat Abah mengajak adalah Muhammad dengan makna syariat dan hakikat. Karena pada saat Muhammad dibawa secara hakikat adalah juga pada dirimu. Artinya bahwa yang bahagia itu bukan hanya bagi dan Nabi Muhammad yang di Madinah, tetapi pada saat engkau memiliki martabat Muhammad, kau Muhammadkan dirimu, maka engkau pun akan mendapatkan apa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita tidak bernama Muhammad, Nabi kita bernama Ahmad, ismuhu Ahmad, tetapi beliau yang mampu melahirkan. Dia Muslim, Islam yang sudah menjadi Muslim. Tadi mimnya itu Muhammad, tadi di sana, ya. Imannya sudah sampai menjadi mukmin beliau itu. Ihsannya sudah jadi muhsin, tadi semuanya.
dan tubuhnya sudah menjadi masjid, ya, bukan hanya sujud tapi sudah menjadi masjid tadi semua. Itulah beliau bersabda, ana Ahmad bila mim, aku Ahmad tanpa mim, karena beliau sudah melahirkan diri sejatinya beliau. Nah, kebahagiaan pada beliau, sahabat, sesungguhnya adalah akan berlaku kepada umatnya. Siapapun adalah yang mengerti konsepnya. Dan konsep ini adalah dari Allah, dari awal sesungguhnya. Maka manusia boleh disimpulkan adalah manusia bahagia tidak bahagia itu adalah akibat dadanya sempit seperti ini atau dadanya lapang seperti ini. Maka tadi orang yang dadanya sempit, bagaimanapun sekecil apapun masalah dia akan terasa besar. Tapi bagi orang yang dadanya sudah lebar, adalah sebesar apapun masalah itu adalah juga dia tidak akan terlalu berasa kepada dirinya. Walaupun di penghujungnya adalah bagaimana adalah botol yang ada pada aqua yang terombang-ambing di antara samudra, maka sekarang lepaskan adalah botolmu itu. Maka insya Allah besok pagi Abah dari masih bertanya juga tadi siapa adalah Mas Syarifuddin bertanya tentang fana, ya. Bagaimana untuk sampai pada fana? Bagaimana merasakan fana? Nah, sebenarnya dilatihnya sederhana untuk melatihkan fana. Untuk mukadimah saja. Untuk besok pagi insya Allah kita akan bahas tentang fana. Karena tanpa fana, ya, karena ada fana billah, ada baqo billah. Sebetulnya tidak. Fana itu bukan menghilang. Fana itu bukan lenyap dirimu. Tapi ada pengakuan keberadaan dirimu. Jadi sekali lagi itulah kenapa Allah melahirkan gerak dan diam di muka bumi ini. Maka segala makhluk ini yang muhaddas ini tagoyur. Antara diam dan bergerak. Antara ada dan tidak ada. Antara banyak dan sedikit. Antara siang dan malam. Antara surga dan neraka. Itu adalah Allah sedang memberikan pengajaran kepada kita. Tagoyurnya makhluk. Nah inilah sebetulnya. Kalau kamu mengerti sebenarnya dari mana datangnya gerak pada diri kita. Dan segala apa yang ada di alam ini. Adalah gerak pada diri kita. Hasilnya gerak itu karena tubuh. Kalau tidak ada tubuh, tidak ada gerak. Kalau tidak ada yang wujud, tidak ada gerak. Sahabat, pahami itu. Tapi dari mana datangnya gerak pada tubuh ini? Datangnya adalah dari hati. Dari mana datangnya dari hati? Datangnya adalah perintah dari ruh. Dari mana datangnya dari ruh? Adalah perintah daripada nur. Datangnya dari mana datangnya perintah dari nur? Datangnya dari Allah. Berarti la tataharraku zarratun illa biidnillah. Segala sesuatu yang bergerak tubuh ini karena diizinkan oleh Allah. Maka tidak ada takdir, ya, termasuk ada taat dan maksiat adalah semuanya ketetapan Allah. Ingat itu. Maka itulah iman pada qada dan qadar, khairihi Allah wa syarrihi Allah dari semua, ya. Karena tubuh ini tidak bisa melakukan ketaatan dan kemaksiatan kecuali Allah lah yang membuka dan menutup hidayah kepada diri kita. Persoalan membuka dan menutup hidayah pada diri kita, penyebabnya adalah diri kita yang masih menutup dadanya tadi semua, ya. Maka inilah yang dicontohkan baginda Nabi, bagaimana beliau dibelah dadanya 3 kali. Dibelah dadanya pada saat umur 4 tahun, adalah pada saat beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Ini kisah syariatnya. Tapi kisah syariatnya jangan kamu lupakan. Adalah kemudian beliau dibelah dadanya pada saat usia 25 tahun. Itu perlambang menjadi nabi. Adalah nabi adalah perlambang hakikat ruhanimu. Kemudian beliau dibelah dada lagi usia 40 tahun. Itulah perlambang la ilaha illallah. Itulah, ya. Pada dasarnya adalah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah, Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah, Muhammad astagfirullah. Yang terakhirnya adalah la ilaha illallah, kun salli ala Muhammad. Maka sahabat, pahami tentang ini semua. Maka Allah ingatkan tentang kebutaan dalam Al-Quran. Buta menurut Allah bukan buta mata ini. Buta menurut Allah adalah kebutaan mata hati. Allah berfirman, fa'inaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Bukan buta mata yang ada di kepalamu, tetapi buta mata yang ada di dadamu. Bisyudur tadi semua, ya. Maka disinilah kembali lagi kata Abah, semuanya tentang dadamu. Disinilah pusat kebahagiaanmu. Disinilah bagaimana engkau harus mampu lebar tadi semua dadamu tadi. Ya, maka inilah sesungguhnya adalah konsep yang diajarkan oleh Allah kepada kita.
yang diperlakukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dimulai dengan dibelah dadanya. Nah, itulah juga menjadikan Allah berfirman, cukup menyeramkan ayatnya. Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah menyampaikan dengan menggunakan litahqiq, ya, adalah memastikan begitu banyaknya, kata Allah, jin dan manusia masuk neraka jahanam. Adalah jahannama katsiran minal jinni wal insi karena lahum qulubun la yafqahuna biha, karena dadanya adalah masih, karena tadi dadanya sebetulnya masih terkunci, dadanya masih mati, dadanya masih tertutup, maka terjadilah kekafiran. Kafir itu terkoper. Sebut kafir itu terkoper, dada tertutup dari pandangan tadi semua. Maka nanti itu sahabat, pada saat kamu dadanya sudah dibelah, kata Allah, man dakhalahu kana aminah. Pada saat kamu sudah masuk man dakhalahu ke dalamnya, kamu belah dadanya, maka amanlah kamu segalanya sesungguhnya. Maka itulah Allah isyarahkan adalah bagaimana sucikanlah rumahku, bersihkan rumahku, dan rumah Allah adalah dadamu itu. Maka pada siapa yang sudah membelah dadanya, membersihkan dadanya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW membelah dadanya, man dakhalahu kana aminah, maka kamu adalah aman. Maka dadamu menjadi tadi baladal amin tadi semua. Setelah kamu mengerti watin, wazaitun, mana watin? Buah tin adalah hakikat tubuhmu. Wazaitun adalah jantungmu. Waturisin adalah bukit kesadaranmu. Bukit kesadaran itu sahabat hanya akan sampai kamu sudah belah dadanya. Karena Allah akan tanamkan, sebagaimana Allah tanamkan adalah kepada Nabi Muhammad. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Alam nasrah laka sodrak. Itulah kenapa Allah tidak berfirman alam nasrah laka kolbak. Tadi semua, ya, tetapi karena di dalam sodrunmu ada kolbun, maka sesungguhnya Allah berbicara tentang dadamu. Alam nasrah laka sodrak, ya, maka karena dalam sodrunmu, kata Nabi, ada kolbun, di dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubun, maka disitulah kau pada saat sampai di lubun kau menjadi ulul albab. Lubmu itulah sesungguhnya hakikat Allah tadi semua yang akan membukakan ilmu laduni batin pada dirimu. Itulah yang harus dibelah dadanya. Nanti kita akan sedikit mungkin Pak Kiai nanti tolong diluruskan Abah tentang ilmu alatnya tadi semua, karena ini yang bertanyanya beliau adalah kita harus bedah kalimatnya huruf per huruf tadi semua, ya. Karena bagi Abah sebenarnya biar dipahami sajalah, tidak usah dibedah. Karena beliau sedikit meminta gitu kan tadi, apa maksud alam nasrah laka sodrok. Di situ dikaitkan dengan kenapa kita, Nabi Muhammad pun berdoa, Rabbi syrahli sodri, tadi semua. Ketidakbahagiaan kita sesungguhnya sahabat sempitnya dada kita. Artinya pada saat dadamu adalah seluas botol ini, pada saat seumpama botol ini adalah, kata Abah, juga tinta kecil, maka setetes tinta kecil akan menghitamkan dada kamu. Maka pada saat dada kamu hitam, disitulah masalah muncul. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Mulailah kamu akan sulit ekonomimu, sulit pemikiranmu, sulit kesabaranmu, sulit pemahamanmu. Mulailah engkau mulai buta. Itulah Allah ingatkan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Bukan buta mata yang di sini, tapi buta mata yang di dadamu. Karena tadi akibat dadanya buta, maka sempitlah dadamu itu. Maka disinilah Nabi berdoa, Rabbi syrahli sadri. Dan inilah Allah berfirman, dan Allah menyampaikan beritanya kepada kita, alam nasrah laka sadrak. Tadi semua, ya. Allah menyambungkankah kami telah melapangkan. Nah, siapapun kalian yang sudah sampai di situ, akan dilapangkan dadanya. Bukan hanya kepada baginda Nabi. Karena nanti kita akan bahas. Karena maknanya ada bermakna khusus, ada bermakna umum. Di mana khusus adalah laka itu pada Nabi Muhammad, tetapi juga laka juga adalah bisa kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Bahkan seluruh manusia kalau Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Sahabat, siapapun yang membelah dadanya, maka tadi kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun, akhirnya walahum butalah dia, walahum ayunun la yubsiruna biha. Tidak ada basyirah pada dirinya, tertutuplah syu'aul basyirahnya. Ainul, bahkan kalaupun kamu berilmu tetap adalah
ilmumu adalah tidak akan memancar tanpa basyirah, karena sesungguhnya adalah harus dengan basyirah. Nah disinilah sahabat sesungguhnya juga termasuk fa'innaha la ta'mal apa namanya, man kana fi hadna, inilah yang maksud firman Allah, man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta, yang tidak mampu menyaksikan Allah dan Muhammad, karena tadi dadanya tidak dibelah, maka dia akan buta pula pada saat nanti dibangkitkan. Sahabat, ya, hari kita sedikit apa namanya kita lihat di dalam kitab Syirul Asrar, ya. Kita sebelum kita bahas tentang tafsir Alam Nasrah, mari kita buka dulu adalah tentang apa yang disampaikan di dalam Tuan Sabul Qadir tentang sedikitnya manusia yang bisa sampai kepada Allah, kembali pada Allah. Sedikit memang Tuan Sabul Qadir. Dan Allah pun sudah mengatakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya, cuma Allah memang tidak menyuruhmu, karena la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Terserah kamu, kamu mau membuka dadanya silahkan untukmu, kamu tidak mau membelah dadanya adalah untukmu. Kalau kau adalah membelah dadamu adalah hakikat belah dada itu adalah nanti adalah ternyata adalah talqin, sahabat. Maka itulah kenapa Tuan Sabul Qadir adalah berkata, la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min akhlihi. Dan tidak akan sampai kamu, tidak akan bisa kamu berjalan pada Allah. La tasulu illa bitaubatin nasuhi, taba yatubu taubatan. Kembali pada Allah oleh Allah. Tadi semua, ya. Bukan sebagai mutajilah, bukan sebagai jabariyah, bukan sebagai mujassimah, tapi adalah oleh Allah sendiri. Dengan caranya adalah nafi, isbat. Tadi semua, ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, yang ditulis oleh Tuan Sabul Qadir adalah Allah berfirman, kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'an. Katakanlah ini adalah jalanku, dari semua, ya. Bahwa apa namanya disebutkan di sini adalah Allah berfirman dalam hadis qudsi, bahkan dalam Al-Quran ini kayak, ya, ini adalah jalanku, adalah kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'an. Ke jalan Allah dengan pandangan jelas, aku dan para pengikutku. Ini berarti ini bagi hadis ini. Tapi kenapa di sini adalah sesuai dengan firman Allah, ya. Ya, aku di sini Allah, ya, mengatakan aku dan orang yang ingin tadi. Kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dan inilah sahabat makna syahid yang sesungguhnya. Inilah yang Allah katakan, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan. Ini bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah. Mati yang di jalan Allah yang disebut mati syahid, yang syahid bukan mati adalah di Gajah, bukan mati adalah di Badar, bukan mati di Uhud, tapi mati dengan keriduan. Dia adalah al-mutu qabla an tamutu. Mematikan diri sebelum dimatikan oleh Allah. Al-inabatu ila daril khulud. Ada al-inabah, kembali sempurna. Kembalikan sempurna, lepaskan cangkang aku empatmu, masukkan ke cangkang aku tigamu. Tadi semua, cangkang syariatmu, masukkan ke cangkang torikotmu, masukkan cangkang hakikatmu. Leburlah kepada ma'rifatmu. Karena tubuhmu hanya untuk melihat fiilnya. Segala gerak pada tubuhmu itu datang dari hatimu. Segala gerak yang datang di hatimu itu datang dari ruhmu. Segala datang dari ruhmu itu datang dari nur Muhammad. Dan segala datang dari nur Muhammad, dialah sebagai khobar mubtada, datang dari mubtada. Allahu sebagai mubtada, nurus samawat adalah khobar mubtada. Jadi segalanya, itulah maksud Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dan menciptakan kalian semua dan apa-apa yang kalian lakukan. Maka di penghujung perjalanan tauhid, sahabat, adalah syuhudul kasroh fil wahdah. Pada apa? Pada fi'ilnya. Tidak ada fi'il satupun. Ada wahdaniyat fil af'al. Hanya satu af'al, af'al dalang. Satu sifat, sifat dalang. Satu asma, asma dalang. Satu sifat, sifat dalang. Dan tiada satupun zat, kecuali semuanya adalah zat dalang. Itulah kul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat, ya.
Maka di sini adalah juga Tuhan Abdul Qadir mengingatkan kepada kita wal basyiratu, itu tentang basyirah. Yang dikatakan kata Allah, "Qul hadi sabila adu ilallah ala basyiratin." Basyirah, penglihatan Allah. Maka tadi ada ro'a, penglihatan dohirmu, nadhara, penglihatan hatimu, adalah basyirah, penglihatan adalah ma'rifatmu, penglihatan Allah, ya, penglihatan. Maka tadi di dalam apa namanya di dalam hikam Syaikhullah menjelaskan tentang orang yang sudah akalnya adalah disertai dengan basyirah, maka syu'aul basyirati yushiduka qurbahu minka takhalli, ya. Wa ainul basyirati tushiduka adamaka liwujudi tahalli. Ini semua sebenarnya. Wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu tajalli. Tadi semua. La adamaka wala wujudaka. Sinar basyirah membuat menyaksikan kedekatan dengannya. Maka disitulah sinar basyirah. Maka kamu tidak akan bisa tanpa sinar basyirah melihat Allah. Karena melihat Allah oleh penglihatan Allah. Innakum lantara rabbakum adalah hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Allah kecuali dengan penglihatan Allah. Bagaimana caranya kamu melihat dengan penglihatan Allah? Adalah pada saat butakan, sesungguhnya aku buta. Aku tidak memiliki penglihatan. Karena Allah muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan makhluk dan nabi isbat. Pada saat kamu buta, maka dialah yang melihat itu pada dirimu. Nah disinilah sesungguhnya juga kadang-kadang sahabat bahasa tasawuf terkadang aneh. Tetapi sebenarnya prakteknya mudah. Sebetulnya prakteknya ada sederhana. Tapi terkadang kita manusia terjebak dengan istilah-istilah ulama, istilah-istilah Al-Quran yang kita tidak faham. Sehingga kita tahu tulisan tapi nggak tahu barangnya. Dan itulah kenapa baginda Nabi suka mengingatkan, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Siapa yang tahu nama tapi tidak tahu barangnya, kafirlah dia. Tertutuplah dia. Nah, bicara kafir adalah tertutup, sahabat, ya. Maka syu'aul basyirati yushiduka qurbahu minka. Sinar basyirah membuatmu menyaksikan kedekatan kamu dengannya. Nah, kemarin Abah sudah bahas, dekat dengan Allah itu bukan berarti dekat makhluk dengan makhluk. Pada saat engkau sudah melihat segala makhluk ini, maka kau terhijab melihat makhluk yang nampak Allah, itu artinya kau sudah dekat. Ya. Jadi dekat itu bukan berarti dekat sebuah benda dengan benda. Karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Kitalah manusia yang ada pada ruang dan waktu, masa lalu, masa kini, masa depan. Maka disinilah si jiwa. Nah ini hati-hati dengan si jiwa. Masih selama masih potensinya sebagai si jiwa, kita akan berada pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah inilah yang harus kita hati-hati, ya. Tadi wa ainul basyirati tushiduka adama kali wujudi, dan mata basyirahmu membuatmu menyaksikan ketiadaanmu dan keberadaannya Allah. Tadi semua, ya. Karena tubuhmu sudah tidak jadi penghalang lagi. Kau sudah tadi mampu melihat gerak. Sebenarnya gerak dirimu itu fi'il Allah. Tadi semua. Walaupun sebenarnya tidak bisa langsung begitu. Gerak tubuhmu adalah gerak hatimu. Gerak hatimu adalah gerak ruhmu, dan gerak ruhmu gerak Nur Muhammad. Gerak Nur Muhammad adalah gerak Nurullah dan gerak Allah. Nah itulah. Maka itulah kenapa selalu hakikat itu selalu di penghujungnya Allah. Tadi semua, ya. Ya inilah yang harus dipahami oleh kita. Adapun adalah yang wahakul basyir. Nah itulah penglihatan, sudah penglihatan Allah. Pada saat kamu sudah buta, maka penglihatannya adalah wahakul basyirati yusiruka wujudahu. Dan adapun hakikat basyirah membuat menyaksikan keberadaannya, bukan ketiadaanmu, dan juga bukan karena keberadaanmu, bukan melihat karena adamu atau tidak adamu, karena sudah dengan penglihatan Allah, sahabat, ya. Maka juga buat teman syariat, jangan gegabah menghukumi orang-orang hakikat, karena orang hakikat melihat dengan 4 lapis, 5 lapis. Kamu baru melihat kulitnya saja. Maka tolong ya difahami, ya, biar nanti tidak menjadikan sebab dari hal-hal yang sebenarnya adalah yang tidak difahami tadi semua, ya. Itu ya untuk ini. Maka itulah sahabat, kenapa kita diperintahkan kata wal basyiratu adalah min ainir ruhi, adalah taftahu fi maqamil fuadi li auliyai wa zalika la tasulu bi ilmi zahir bal bi ilmi ladunni bil batin kama qala Allah taala wa 'allamnahu min laduna ilma. Jadi disinilah kenapa nanti Abah jelaskan tafsir alam nasrah laka sadrak itu. Kenapa Allah pun telah bukankah kamu telah bukankah kami, Allah menyebutnya kami di sini. Kenapa Allah menyebutkan nasrah menggunakan nun? Ya,
Nahnu di situ pakai nun. Tadi kenapa ada kata sodrok? Sodrok itu kan adalah kalimat adalah sodr dan kaf. Ada mudof, ada ileh, mudof ileh tadi semua. Siapa yang disandarkan kepada ka itu, kepadamu itu? Nah, bagaimana kalau inilah yang harus dipahami tadi semua. Kenapa juga kata laka? Laka itu ada dua huruf, lam dan kaf tadi semua. Apa maknanya la? La di situ adalah laka. Ka-nya itu adalah kepada siapa ka-nya itu tadi semua. La-nya itu milik siapa cahaya itu tadi semua. Artinya di sini bimakna khusus dan bimakna umum. Nanti kita akan bahas masalah itu. Ya, kita membuat disclaimer dari kitab-kitab ulama dulu untuk membawa kita kepada tafsir alam nasrah laka sodrok, dan ujung-ujungnya kenapa kita harus talqin. Itu sahabat harus dibelah dada. Manusia agung kayak baginda Nabi Muhammad pun harus dibelah dada. Masa kamu tidak dibelah dada? Ya, inilah Tuan Sabul Qadir mengisyarahkan adalah di sini ada tentang la tasul bi ilmi dhahir. Tidak akan bisa kamu sampai dengan ilmu dhahir. Kamu tidak bisa dengan ilmu fikih. Mana ada bisa kamu dengan ilmu fikih sampai pada Allah. Itulah kenapa Syekh Muhi Pamijahan membuat kitab Jami'ul Muqni namanya. Silakan barangkali buat teman-teman Garut, Kuningan, Ciamis, carilah dari keluarga. Saya pernah mendapatkan kopinya. Jami'ul Muqni Syekh Muhi Pamijahan. Bagaimana membagi ibadah, ubudiyah, abudah. Ibadah hanya tatanan syah, fikih hukumnya. Jadi fikih itu hanya sebatas mengantarkan kamu sampai pada syah. Tapi tidak makbul, tidak diterima. Karena untuk syah itu adalah untuk makbul itu kamu butuh tadi masuk ke dalam ubudiyah. Nah, untuk diterima makjur tadi semua adalah apalagi dibalas tadi semua ya. Sementara orang beribadah itu mengharapkan pembalasan. Sementara dia baru pada tatanan syah dan tidak syah tadi semua ya. Ingat itu. Sekali lagi tubuhmu itu tidak ada di sisi Allah. Maka tadi ibadah dengan jasad bahkan dengan hatimu sekalipun belum. Kenapa? Karena hatimu hanya baru bisa mengingat nama Allah. Tapi karena tidak ada makhluk hati yang bisa ingat Allah kecuali Allah sendiri. Itulah ruhmu. Barulah dari ruhmu itu, maka tadi dibelah dada. Supaya apa? Ruhmu lah. Siapa ruhmu itulah? Muhammad. Yang ditiupkan oleh dia. Nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan Muhammad. Yang kamu sambut pada saat kelahiranmu. Itulah Rasulullah. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Kamu adalah bagaimana mencintai Rasulmu sementara kau anggap Rasulmu sudah meninggal. Tadi semua. Ya, inilah kebodohan. Tadi semua. Padahal Rasulmu tidak pernah sedikit pun berpisah dari dirimu. Tadi semua ya. Dan kau merasa jauh. Sehingga kau harus mengumpulkan uang. Harus jarah ke sana. Rasulmu tiap hari bersama dirimu. Kau nggak menyadari. Dan Allah sudah berfirman. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan. Wali saja tidak mati. Tadi al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ilada. Tapi hanya kepada orang yang memiliki martabat yang sama. Yang masih bisa komunikasi. Maka tadi terputuslah murid-murid kepada mereka yang mursyidnya sudah meninggal. Bagi mereka yang masih mubtadi, mutawasid, bahkan masih muntahi yang belum terbuka benar, terputus semua. Ya, itulah isyarah baginda Nabi kepada para sahabat. Kalian akan terputus denganku setelah aku intikal, aku kembali sempurna, kembali tajarud, murni kembali pada Allah. Maka kata Nabi, kalian terputus kepadaku. Maka disinilah yang harus dipahami dari orang-orang berthariqah yang mursyidnya sudah meninggal. Jangan asal gegabah. Ya, tadi semua pahami. Ya. Maka dikatakan di sini adalah la tasul bi ilmi zahir, tidak akan bisa dengan ilmu zahir, kemudian bal bi ilmi laduni kecuali dengan ilmu batin, ilmu tadi. Pada saat Nabi alam nasrah laka sodrok, disitulah Nabi Muhammad diberikan iman tadi, diberikan hikmah, diberikan bahagia bahkan oleh Allah pada saat dibelah itu. Dan pada saat kamu dibelah juga sama. Man dakhalahu kana amina. Pada setelah masuk ke dalamnya kamu amanlah. Maka disitulah orang yang sudah lebar hatinya, lebur hatinya, bahkan sudah luber, maka dia akan bahagia. Sahabat, bagaimanapun ujiannya bagi dia kecil tadi semua, karena Allah lebih besar. Inilah kunci bahagianya. Pada saat kau sudah memandang Allah lebih besar dari segala apapun, maka kecillah segala persoalanmu itu. Tapi kenapa sekarang persoalan itu begitu selalu besar? Utangmu begitu besar, urusan SPP anakmu begitu besar, urusan token listrikmu begitu besar, urusan hidupmu, makanmu begitu besar, karena Allahnya masih sangat kecil.
Walaupun kamu sholat bilang Allahu Akbar, tetap Allahnya kecil. Tadi semua. Karena sekarang udah kebalik-balik. Mana hamba, mana Tuhan. Tadi semua. Maka marilah. Ini konsep yang sudah dari Allah. Dan Allah sudah mengatakan ini. Kenapa banyak manusia sekarang tidak mau talqin? Padahal inilah Allah sendiri yang mengatakan adalah bahwa kul hadihi sabili ad'u ilallahi basyiratin ana wa man ittaba. Inilah jalanku, kata Allah. Karena tadi, kalau bukan kamu yang berjalan kepadaku, mustahil kamu sampai padaku. Nabimu yang agung Muhammad juga berjalan kepada Allah oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maka beliau adalah menjadi maf'ul bih. Nah, inilah di sini. Tadi adalah bagaimana adalah sodrok, adalah bagaimana adalah beliau adalah juga menjadi maf'ul bih tadi semua ya. Jadi mari pahami semua. Tidak ada yang bisa jalan kepada Allah kecuali dengan Allah. Tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali oleh Allah. Tidak ada yang bisa mengingat Allah kecuali Allah. Ingat itu. Jadi semua ya. Maka Syaikhul Qadir melanjutkan adalah tahsul bi ilmi tadi, maka tidak bisa dengan ilmu zahir, tapi dengan ilmu laduni batin. Bila ladunna ilma, maka dikatakan dilanjutkan fal wajibu alal insanu tahsulu tilka aini ala ahli nabil hidup, dihidupkan oleh orang yang hidup. Ya. Jadi dihidupkan oleh orang yang hidup. Kalau nggak dihidupkan oleh orang hidup, kan tadi hukum biologi ada semua yang hidup berasal dari yang hidup. Ingat itu. Ya, dalam hukum biologi kalian belajar biologi, nggak ada yang mati dari yang mati menghidupkan. Tapi yang hiduplah segala yang hidup itu. Ingat itu. Ya, masa oleh kalah dengan apa namanya ahli biologi ya, oleh Mendel, oleh siapa tadi semua ya. Maka dikatakan oleh siapa, oleh fal wajibu alal insanu tahsil tilka aini ala basairi ada bi ahdi talqin bi waliyan mursidan mukhbaron min alamil lahut tadi semua ya. Tadi mereka yang sudah jadi adalah burung yang terbang tinggi, sahabat ya. Yang hanya tahu terbang tinggi hanya dia yang tahu terbangnya tadi semua ya. Dan maka itulah dia akan tahu siapa yang terbang di bawah dia akan ngerti. Dan dia tidak akan tahu siapa yang terbang di atas dia, karena yang terbang di atas dia tahu siapa yang terbang di bawahnya. Tapi siapa yang terbang di atas dia tidak tahu. Pahami itu sahabat ya. Maka disinilah juga Tuhan Syaikhul Qadir majah wal ikhwan intabihu wa syari'u ila magfirati min rabbikum bitaubati kama qala Allah taala wa syari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ila taqwa. Kalau kamu ingin telanjang tadi kan, al imanu uriyanun, iman itu telanjang, walibasuhu taqwa. Maka jangan kalah sama Ebit. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin, tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar, nah itulah, jadikan kamu Muhammad, supaya dia tersenyum. Jadi alam nasrah laka sodrok itu secara khusus kepada baginda Nabi, tapi secara umum kepada seluruhnya. Tadi termasuk Alu Muhammad tadi semua ya. Pengertian Alu Muhammad itu juga berlaku kepada seluruh umatnya. Seluruh umatnya lah Alu Muhammad itu tadi semua ya, pahami. Kalau Ahlul Bait beda lagi. Ahlul dikaitkan dengan ada tempat dan orang, itu Ahlul tadi semua. Tapi Alu Muhammad, maka Alu Muhammad itu bisa berlaku seluruh makhluk sahabat. Alu Muhammad itu. Maka ada pemanaan umum dan pemanaan khusus tadi semua ya. Maka dikatakan wadkhulu fi tariqi warji'u ila rabbukum ma hadhil qawafil ruhaniyati faman qaibin yan qati'u tariq wala yujadu rafiqu ila dalikal alam. Ini bisa panjang nih sahabat yani. Jadi wahai saudaraku, sadarlah, bergegaslah untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu sebagaimana firman Allah tadi, bergegaslah wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatil arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin ya. Ya sekarang pun sebenarnya dari hari ini semua sahabat, dari hari ini bahkan semua kamu adalah disuruh bergegas tadi semua ya. Maka dijelaskan di sini sahabat sebelum kita buka tafsirnya tadi semua ya. Tadi semua kita akan dikatakan adalah i'lam annal maratibil madhkurata la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa bitalqin min ahli kama qala Allah taala
Walzamahum, itulah kalimat taqwa. Itu alam nasroh laka sodrok itu. Yang kata Allah adalah akan kamu dapatkan hikmah. Itulah kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas. Nah, bagi kita Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, ditanamkan oleh Allah. Maka tadi bisa kamu maknai dari alam nasroh laka sodrok itu. Ya, kamu akan paham ya dari tafsir ini yang Abah udah orat-oret tadi semua ya. Kenapa alam itu menggunakan alam? Alam itu menggunakan alif dan lam. Ya. Alif di sini adalah alam, adalah huruf alam ya, berfungsi adalah sebetulnya a di situ ada alam, ada a dan lam. A itu adalah untuk dia adalah disebut dengan istifham. Istifham itu sebetulnya kalimat bertanya. Tapi bertanya di sini adalah bersifat takriri. Artinya bukan sebenarnya bertanya. Alam nasroh itu. Ya, alif di situ ada, a di situ adalah bukan berarti walaupun adalah istifham, adalah kalimatnya seolah-olah untuk bertanya tadi semua, tetapi bukan bertanya, tetapi adalah disebut istifham yang apa namanya, jenisnya adalah takriri, artinya bukan sebenarnya pertanyaan, tapi sebetulnya untuk penegasan. Penegasan adalah kata alam di situ udah dari depannya saya udah serem nih kalimat ini sebetulnya alam ini. Kalau kita bedel ya huruf-hurufnya, ini udah luar biasa. Kamu akan merasakan dari awal pun udah Allah seolah-olah memberikan berita yang luar biasa. Maka disitulah kata penegasan dengan menggunakan kata tanya itu adalah untuk memperjelas pertanyaan tadi. Adalah alam. Nah, lamnya itu adalah memiliki dua makna. Yang pertama adalah lam bermakna adalah nafi. Yang kedua adalah qalb. Semua ya. Maka disinilah apa namanya. Kenapa kalimat ini adalah lam ini berkalimat nafi? Karena nafi untuk menolak makna yang apa namanya dari kata yang kena efek jazm tadi semua. Apa yang dijazmkan? Nasroh tadi semua. Nasroh. Maka disitulah ada sukun nasroh tadi ya. Maka alam nasroh. Nah, kenapa menggunakan nun? Di sini rahasia. Allah menggunakan nun, nahnu tadi semua ya, tadi semua ya. Jadi menggunakan nahnu bukan menggunakan hamzah tadi, tapi menggunakan nun, kami. Allah menyebutnya kami. Tadi semua. Sebagaimana dalam artinya tadi adalah, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Tuh. Sebetulnya ini kisah talqin sebetulnya. Siapapun yang sudah dibelah dadanya, sudah menjadi hakikat Muhammad, maka sesungguhnya dia pun akan sama. Kamu akan mendapatkan pengetahuan yang luas. Tadi itu yang disebut ilmu laduni batin. Yang Allah menyebutnya tadi adalah apa namanya? Di dalam surat yang tadi Abah baca adalah apa namanya? Bahwa yang dikatakan adalah la tasulu bi ilmi dhahir bal bi ilmi laduni batin kama qala Allah taala wa 'allamnahu min laduna ilma. Itulah ilmu laduni batin. Jadi ilmu laduni batin ilmu dari dalam oleh Allah sendiri dibukakan untuk kamu, dan setiap orang nanti waridnya beda-beda. Jangan aneh. Maka disinilah jangan pernah sebagai apa namanya guru-guru rohani yang ingin memberikan liko dan lain sebagainya, hati-hati. Lihat juga, maka disinilah sebetulnya tidak ada ayam itu nelor oleh induk, adalah netes oleh induk, tapi dia dari dalam meneteskan dirinya. Itulah Nabi Isa menyampaikan, manusia hanya akan bisa kembali terbang ke malakutnya Allah kalau lahir dua kali. Yang pertama dilahirkan dari ibunya, yang kedua dilahirkan dari dirinya. Telur itu Pak, bukan netes oleh induknya, tapi dia menetas dari dalam. Maka tadi, orang yang ingin memberikan liko pada orang yang kondisi dirinya belum pantas, itu sesungguhnya sama dengan mengalungkan adalah berlian di leher babi. Itu ada hadis Nabi begitu. Ya. Maka hati-hati tadi semua ya. Yang orang cuma liko-likoan itu tadi semua. Akibatnya menjadi hijab kepada dirinya. Tubuhnya masih bermartabat babi. Karena tadi kata Nabi. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Mislul hayawan. Apa namanya? Kata apa man akhraja nafasin bighairi dzikrillah fahuwal mayyit. Mislul hayawan dunal baqarah fahiyya kal hinjir. Mereka masih babi. Jangan coba-coba memberikan liko tanpa melalui proses yang benar. Karena itu membahayakan. Tadi semua ya. Akhirnya menjadi khayal, menjadi hijab dan lain sebagainya. Tadi semua ya. Maka disinilah apa namanya kalimat lam itu adalah tadi adalah apa namanya adalah untuk berfungsi nafi ya, lam untuk nafi dan qalb, dan nafi ini untuk menolak makna dari kata efek jazm, kata-kata nasroh tadi semua ya. Nah, sementara qalb itu menunjukkan adalah waktu yang sudah lampau dan sebenarnya. Jadi kenapa nahnu menggunakan nun di sini?
Alam nasroh, makan nun. Kami, Allah menyebutnya kami. Ada di sini pertama bermakna untuk mengagungkan tadi semua. Karena contoh adalah Allah menyebut kami, bukan berarti Allah itu banyak. Allahnya satu, tapi Allah menyebut kami. Karena juga makna dirimu, inna rabbaka ahata binnas. Ini di mata Allah, Allah lah semuanya. Allah menyebut kami. Kami itu ke bawah kita semua nih. Sama kata sholat na'budu. Kenapa Allah tidak menggunakan hamzah, menggunakan alif, menggunakan aku, tetapi nun, kami, na'budu. Itu juga sama maknanya. Berarti kamu, makanya tadi di situ lihat, dan istifhamnya kalimat di situ adalah bagaimana kalian bisa memahami tadi semua. Siapa diskusi antara siapa tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, dijawab tadi semua, ya. Pahami tadi semua, ya. Jadi maknanya adalah sangat luas karena kata Allah, inna rabbaka atau binnas. Sesungguhnya apalagi manusia, al insanu syiri wa ana syirahu. Kalian itu aku loh. Maka Allah menggunakan kami. Kami dengan siapa? Kami yang sudah menjadikan dirinya Muhammad. Siapapun tadi yang sudah tadi apa namanya? Ainul basyirah, ainul basyirah, syu'aul basyirah, hakul basyirah. Maka Allah akan tajalli kepada siapapun. Ya. Tadi maka tahalli, tajalli. Siapa yang mentakhalli akan masuklah tahalli. Setelah tahalli sifat-sifat mudah Allah, tadi sabar, syukur, ridho akan masuk, termasuk kaya. Maka Allah akan tajalli, sahabat. Inilah sesungguhnya nasroh adalah untuk menggunakan kata nun, karena satu adalah walaupun Allah itu satu, tapi Allah menggunakan kata kami karena pada dasarnya Allah bicara kami itu kepada seluruhnya. Walaupun dia Allahnya satu. Tapi di mata Allah semuanya hanya dia, ingat itu. Kalau Allah syai'ama wa wal ana alama alaikan, dahulu Allah itu sendiri, sekarang pun sendiri. Maka di mata Allah seluruhnya hanya dia. Makanya alam nasrah menggunakan nun. Iyyaka na'budu, tadi semua kami, tadi semua, ya. Jadi apa namanya? Tetapi kami juga digunakan oleh kita manusia. Itu biasanya kayak misalnya presiden. Kami naikkan harga bensin, kami, padahal dia tidak menyebutkan saya, tetapi kami tadi semua, ya. Kami tadi semua. Allah apa namanya menyebutnya kami. Ya, Pak Prabowo, kami menaikkan, kami menurunkan harga, kami, padahal presiden cuma satu. Nah, itu juga sama, di makna penguatan tadi semua, ya. Ya. Nah, laka kepadamu, siapa mu-nya di situ? Tadi semua. Maka kata laka dibagi dua, ada lam, ada kaf. Ada lam, ada kaf. Siapa lam? Adalah lam bisa ditarik adalah milik. Milik siapa? Ada kelapangan tadi. Yang telah dilapangkan ada siapa yang telah dilapangkan itu? Nah, ini juga kenapa dibahas begitu rinci? Sebenarnya adalah bukan hanya kepada baginda Nabi Muhammad laka itu sesungguhnya, ya. Jadi walaupun lam diartikan milik atau bagi, dan kaf diartikan adalah kamu, laka kepadamu tadi semua. Tetapi di sini adalah apa namanya ada yang kaitannya adalah berlaku sifatnya Muhammad secara umum, tapi secara khusus kepada seluruhnya. Karena Allah menyebut kami tadi semua, ya. Siapapun kami yang sudah bertubuhkan Muhammad, mimha mimdal, dan sudah Muhammad harid merasakan rasa Muhammad pada penglihatannya, pendengarannya. Sesungguhnya aku tidak akan melihat tanpa melihatnya Muhammad. Aku tidak akan berkalam tanpa berkalamnya Muhammad. Aku tidak akan hidup tanpa hidupnya Muhammad. Aku tidak akan ada karena tanpa adanya Muhammad. Karena datangnya gerak pada tubuhku dari hatiku, hatiku dari ruhku, dan ruhku dari nur Muhammad itu. Tadi semua, ya. Berarti segalanya yang ada ini adalah tadi. Maka itu secara ini bagaimana melihatnya? Melihat Allah. Melihat Allah adalah hanya dengan melihat nur tadi semua. Allah hanya akan dilihat pada saat kau pandang semuanya nur, sebetulnya kau pandang Allah sebenarnya. Itulah caranya, sederhana. Nah, bagaimana nanti menghilangkan semua ini? Pandanglah semuanya sebagai nur, maka yang kau lihat Allah sebenarnya. Nah, itu. Jadi sebenar-benarnya yang tidak ada itulah yang ada, dan sebenar-benarnya yang ada inilah yang tidak ada. Nah, ini kalian akan paham di situ, ya. Sementara kata sodrok adalah apa namanya? Kata sodrok itu adalah merupakan objek, ya, apa namanya, merupakan maf'ul bih, ya, tadi semua, ya. Adapun siapa ada fiilnya, nasroh tadi, Allah kami tadi semua, ya. Alam nasroh laka sodrok.
Sodrok itu adalah dari kata soder dan kaf ya. Siapa soder? Sodernya siapa? Sodrok, sodornya Muhammad. Nah, siapapun dadanya yang sudah jadi Muhammad, maka dia akan mendapatkan tadi kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas tadi yang dadanya sudah akan dibukakan, kamu akan bahagia di situ. Man dakhalahu kana amina. Maka kata baginda Nabi, man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyah wa ansyara. Siapa yang telah masuk ke dalam dirinya cahaya tadi, maka dia akan bahagia. Kenapa? Kan tadi ya. Karena kata sodrok itu walaupun ka-nya kepada Muhammad, tetapi di sini bermakna umum dan khusus tadi semua. Siapapun yang telah menjadi Muhammad begitu sebenarnya. Maka disitulah Allah mendapatkan kami nasrah menggunakan nun kami, karena tadi semua kata Allah ada Allah, kata Allah tadi semua Allah lah segalanya ini, itu kata Allah tadi. Allah segalanya ini semua, tapi segalanya ini semua bukan Allah. Pada saat segalanya ini kau sebut sayun, sesuatu, kawan, bukan Allah. Allah lah segala sesuatu. Maka disinilah kenapa banyak menggunakan kalimat nun, kayak na'budu, nasrah, tadi semua. Tadi subhanallah, menggunakan kata nun itu adalah penggambaran Allah menyebut dirinya kami, tadi semua. Apalagi kepada dirimu sebagai khalifah, adalah wakilnya di muka bumi ya. Jadi adalah merupakan sodar itu dari kata mudof ya, dan laka ada sodrok, ka adalah kepadamu, tadi mudof ilaih. Maka disitulah sesungguhnya kepada dada siapapun dari kalian yang sudah dibelah dadanya tadi semua. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan tadi ya, yang Abah bacakan tadi semua, bahwa sesungguhnya adalah bahwa kita adalah harus dikatakan i'lam annal maratibal madhkurata la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa bitalqini min ahlihi, tadi semua. Kama qala Allah taala wa zamahum kalimatut taqwa itu. Ya. Karena kenapa kan tadi kata Abah, watin wa zaitun wa turisin wa hadal baladil amin. Kamu kan ingin bahagia. Inilah hadal baladil amin. Inilah kota yang damai, tentram. Walaupun kamu di negara gonjang-ganjing kayak apapun, tapi kalau hatimu sudah penuh dengan kedamaian, kamu akan bahagia. Jadi bukan tempat yang membuat kamu bahagia. Maka kata Abah, ada objek bahagia, ada alat bahagia. Nah, inilah alat bahagia. Inilah metal detektor bahagia. Allah itu sendiri dalam hatimu. Bersama Allah, apapun kau, dunia ini kayak apapun, kau akan bahagia. Tapi tidak bersama Allah di hatimu, walaupun seluruh dunia ini milikmu, kau tetap akan sengsara. Itulah Robi Adiyah berkata, aku lebih suka di neraka asal bersama Allah. Tuh, pintar dia. Karena Allah lah surga itu. Dan tiada Allah lah neraka itu. Jadi manusia mengejar-ngejar objek bahagia yang tidak ada di sisi Allah. Padahal segala apa yang tidak ada di sisi Allah itu, kalau kamu mengerti cara memandangnya, semuanya kau pandang sebagai nur, maka potensi kamu memilikinya lebih besar. Gitu kan tadi semua ya. Maka dikatakan adalah wahya kalimatul la ilaha illallah bisyartil akhdihi min qalbi al-taqiyan, ada nakiyan mimma siwallah la bikul ala kalimatin, dan selanjutnya di sini ya. Jadi inilah yang Allah mewajibkan, dikatakan wa alzamahum kalimat, Allah mewajibkan sahabat. Allah mewajibkan kalimat takwa itu. Karena itulah yang katakan Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Maka begitulah Allah mengatakan masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Az-zujajah tu kana kaukabun. Nah disinilah kaukabun. Ada bintang di dadamu itu. Kaukabun, ada duriyun, ada permata di hatimu. Kenapa kau cari-cari kepada permata yang lebih indah daripada permata yang ada di hatimu? Kaukabun, duriyun. Yuqadu min syajaratin mubarakah, tuh tadi semua ya, akan syajaratin mubarakah tadi semua. Inilah pada saat dadamu sudah dibelah tadi semua, alam nasrah laka sadrak, sebagaimana dibelahnya kepada Nabi Muhammad, tapi laka di situ ada bimana khusus dan umum adalah tadi semua ya. Maka pahami ya sahabat, bahwa sesungguhnya siapapun yang bermartabat Muhammad sekarang sudah jadi Islam, tapi sudah melahirkan Muhammad, berarti kamu sudah jadi Muslim. Sekarang kalaupun kamu iman, sekarang kamu benar-benar mukmin. Kalau kamu sekarang ini sudah sujud, berarti sekarang tubuhmu sudah jadi masjid. Nah itu. Siapa mereka itu? Itulah yang dikisahkan Allah tentang nabi-nabi dan rasul.
Bagaimana Musa bebas dari Firaun itu yang sudah tercerahkan. Maka itulah Nabi Musa sampailah di Bukit Turisin. Tuh. Disitulah Nabi Ibrahim sampailah beliau adalah mengatakan la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah itulah juga Nabi Yunus sampai berkata la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu. Nah ini tubuhnya itu. Ini ikan nun yang telah ini kuntu minadz zalimin. Inilah yang zalim pada diriku. Demikian pula Yusuf berkata, dia keluar dari bui pada bulan Muharram itu adalah dia bebas dari bui sahabat. Nah inilah sesungguhnya adalah kisah dongeng Tuhan yang Tuhan menggunakan bahasa isyarat. Kenapa Tuhan menggunakan bahasa isyarat? Biar tidak mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak memahami. Tetapi hanya digunakan oleh orang-orang tadi semua. Yang sudah rasyih tadi semua ya. Yang ilmunya bukan hanya sebatas alimah ya alam, tapi sudah wadzaka ma'lum, sudah maklum ya tadi semua tadi ya. Jadi pahami ya. Jadi inilah kalimat takwa yang harus kamu tanamkan ya, termasuk nanti ada di dalam bab apa namanya di dalam bab bertoharoh pun begitu tadi semua, ada toharoh dohir, ada toharoh batin. Jadi kita itu bahwa pada dasarnya ya yang diwajibkan ya, yang dikatakan adalah oleh siapa? Oleh Syatailah bantuan Sabul Qadir, fal wajibu talabul hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin fi dunya qabla fautil waqti adalah fa inna dunya mazra'atul, karena dunia mazra'atul akhirah, fa inna dunya mazra'atul akhirah fa idza lam yajra, siapa yang nanam ditanamkan tadi kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, fa malam yajra fa idza lam yajra, ada kata apa namanya? Fa inna dunya mazra'atul akhirah fa idza lam yajra fiha lam yahsud fil akhirah. Tuh. Tidak ada panen kamu di akhirat. Apa yang kalau kamu nggak nanam ya nggak panen gitu kan fil akhirah. Wal muradu adalah minazar'il al ardul wujudil anfusil afaq dari semua. Yang dimaksud dengan menuai adalah harapan hamparan wujud nafsani, adalah hamparan ruhaniah pada dirimu dari semua ya. Jadi inilah maka dikatakan bahwa wajibu, makana awwal wajibin. Nah ini awwal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Fa'lamu ayyuhal ihwan annal aslahu wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Dalam kitab Miftahus Syudur Pengersa Abah menulis pamalam ya'rifu fakaifa ya'budu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Nah itulah sahabat. Jadi tentang alam nasroh laka sodrok ini sudah jelas dari awal pun adalah sudah menjelaskan begitu jelas kepada kita adalah kenapa diawali dengan alam, kenapa alam itu diawali dengan alif, adalah dengan alif istifham adalah merupakan adalah apa kalimat bertanya bersifat takriri yang bukan bertanya, karena pada dasarnya tidak bertanya tetapi lebih menegaskan, tapi penegasan yang lebih nyata adalah pun lamnya adalah menggambarkan adalah nafi, apa yang dinafikan di situ. Karena ada mendapat apa namanya untuk apa namanya untuk menolak makna dari kata yang apa dari efek jajam tadi, ada kata nasrah tadi semua. Dan kan itulah kenapa menggunakan sukun nasrah dan gunakan nahnu menggunakan nun, karena disitulah sesungguhnya Allah mengatakan kami. Nah kamu di bawah, sesungguhnya kita semua di bawah. Kami di situ adalah selain bermakna pengagungan juga bermakna kata Allah adalah karena tadi kata di sisi Allah semuanya Allah, gitu kan? Maka Allah menyebutnya kami dari semua ya. Sebagaimana Pak Prabowo bilang kami ya kepada seluruh, ya semuanya ke bawah dari semua. Kami atas nama bangsa Indonesia tuh, berarti presidennya dia, tapi dia menyebut kami, berarti ke bawahlah seluruh rakyat Indonesia itu. Nah, itu sahabat ya. Jadi maka jadi pahami ya bahwa di sini ada makna khusus, ada makna umum yang kemudian di sini juga tentang apa namanya laka bagimu adalah ada lam dan kaf ini adalah lam bisa diartikan milik, milik siapa? Milik Muhammad, dan milik siapapun yang sudah bertubuhkan Muhammad, itu maksudnya secara umumnya. Laka secara syariat kepada baginda Nabi waktu itu, tapi laka secara umum milik siapapun yang bersudah tubuhkan Muhammad. Kepalanya jadi mim, dadanya jadi ha, udalnya jadi mim, kakinya jadi dal. Adapun rasanya menjadi Muhammad Harid, kemudian tubuhnya sudah jadi Muhammad Majaji, kemudian juga adalah hidupnya sudah menjadi Muhammad Haq. Apa itu? Ruhmu itu sendiri yang ditiupkan oleh Allah
Itulah rasul yang ditiupkan kepada setiap manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, pahami ya sahabat. Wa'lamu annabikum Rasulullah, dalam dirimu ada Rasulullah. Itulah Rasulullah sesungguhnya yang bisa membawamu pada Allah. Ada pada dirimu. Kamu sih biasanya menyambutnya dari semua. Maka pada saat lahir kamu kan diadankan tuh. Inti adan itu apa? Mengakbarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang ditunjukkan, kamu menyaksikan siapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi itu yang lahir itu Allah tuh. Begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tubuhnya itu Muhammad tuh. Begitu. Makanya hayal sholah ruhmu. Itu. Makanya tadi sholat dan sholawat. Pahami sahabat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi semua. Ya. Maka kamu akan menjadi beda. Tadi coba rasakan tadi. Pada saat dadamu sudah terbuka. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walau lam. Kamu sudah. Tadi semua. Gak ada lagi yang tertutup dari setiap huruf-huruf Al-Quran itu. Dia bukakan pemahamannya untukmu. Sebenarnya. Jadi mudah tafsir bil firman bil firman. Tadi semua ya. Tafsir Allah oleh Allah. Karena tadi kamu sudah al-mutu qabla tamutu. Tadi semua. Pahami ya. Maka tidak ada rahasia. Ya. Maka disinilah sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita. Ya. Jadi segala sesuatu itu ada memiliki makna khusus, makna umum. Ya. Maka Nabi Muhammad mi'raj, ya sebenarnya kita pun mi'raj. Karena di situ makna khusus, makna umum. Tadi semua. Pada saat Nabi Muhammad dibelah dada, kita pun harus dibelah dada. Buat apa Allah nyontohin dibelah dada? Kalau umatnya nggak dibelah dada. Kan begitu. Apa namanya? Kaidahnya, logikanya. Gitu kan tadi semua. Kan Nabi itu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Nah itulah dzakarullaha katsira. Kan dzakarullaha katsira bukan nyebut la ilaha il. Tapi kamu nggak paham-paham. Tadi semua. Tadi. Inilah yang ada apa namanya sebagai penutup dari Abah barangkali adalah dikatakan adalah wahya ala nawainin taharatul dhahir wahya tasulu bima'i syariat wa taharatul batin wahya tasulu aidan bitaubat wa talqin wa tasfiyati wa suluki tariqa faidan taqadu wa hudu'us syariah yukhru apa namanya yukhurujin najsin yajibu tajdiduhu bil ma kama qala man jaddadal wudu'a jaddadallahu ilahi imana. Ini tentang wudu syariat, tapi juga ada wudu hakikat adalah bitalkin. Tadi semua tadi. Tadi kan wahiyah tahsulu aidon bitaubat. Taubat itu adalah tabayyan tubuh taubatan kembali. Tadi semua ya, dibelah dadanya. Tadi semua taubat itu sebetulnya. Jadi kalau bilang taubatun nasuha tadi la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin. Taubatan nasuha itu talqin, ingat itu. Jadi kalau orang ingin belajar, saya butuh taubat nasuha, tapi nggak talqin, itu bukan taubat nasuha. Itu tobatnya adalah kalau dalam bahasa kitab Sirul Asror adalah tobat baru motong rumput, tapi nggak dicabut, gitu kan tadi semua. Ya, di dalam sini dijelaskan tentang apa namanya, ada orang yang apa namanya mencabut rumput, ya, tapi tidak dengan akarnya tadi semua, ya. Nah ini ada lagi adalah orang mencabut adalah dikatakan maka ada taubat ada taubat dibagi dua macam, taubat umum dan taubat khusus tadi. Ilal apa lama rifi wa minad darajati ila qurbai wa minad apa di sini apa bukan ini ya. Dijelaskan oleh Tuhan Sabul Qadir adalah tentang di sini adalah taubat yang sebenarnya taubat adalah apa namanya perumpamaan orang taubat dari dosa ada dari orang yang mut'a ini tadi ya adalah apa namanya pamisalu mayyatubu min mujarradid dunubi al-dhahiri adalah kama yaqta'u hasisa seperti motong rumput tadi semua ya. Jadi kalau seandainya kamu hanya tobat palsu dikit potong rumput tumbuh lagi, potong rumput harusnya adalah al-inabah ya. Jadi talqin itu inabah. Jadi inabah itu al-inabah itu ila daril hulud kembali dari semuanya. Ya, itulah cara mengembalikan telanjang iman itu al-imanu uriyanun
iman telanjang, walibasu taqwa, itulah talqin tadi semua ya. Jadi tafsir alam nasrah laka sodrok itulah sebetulnya alam dan dasar kenapa baginda Nabi bersabda, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, ada fuadun dalam sagofun, dalam sagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu ada la ilaha illallah. Dan kata Allah, nah itulah aku la ilaha illallah itu. Artinya tidak akan ketemu Allah kalau nggak dibuka dadanya di depan tadi semua ya. Maka itulah kunci tadi semua ya. Kunci adalah kunci pembuka dada. Guru saya Abah menulis kitab Miftahus Sudur. Miftah itu kunci, as-sudur adalah dada, pembuka dada tadi semua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, sehat semua sahabat ya. Mari ada kesempatan buat teman-teman yang di Kalimantan di mana, carilah tadi semua, tapi jangan gegabah kepada orang-orang yang walaupun dia wakil talqin sekalipun belum tentu ya. Karena pada dasarnya adalah hanya orang yang sudah hidup, ingat itu tadi semua ya. Tadi semua. Jadi tidak ada meminjamkan jabatan pada orang, tidak ada meminjamkan, tidak ada semuanya ya. Inilah yang sesungguhnya. Dan seingat guru saya dulu, bahkan pengarsa Abah pun tidak pernah mengakui bukan Abah yang mentalkin. Tuh, kalau orang selama bisa mentalkin, dirinya yang mentalkin, maka tadi ujung-ujungnya duit. Orang yang membayat orang ujung-ujungnya duit, itu pasti adalah bukan Allah yang mentalkin. Percayalah sama Abah. Ya, karena pada dasarnya itu tadi, innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Nah, tergantung di situ. Nah, itu kalau dibahas lagi kalimatnya per huruf, kalian akan mengerti kenapa yang membayat dengan uang itu tidak ada gunanya tadi semua, karena ada syarat di situ tadi ya. Ada syarat-syarat yang harus kita pahami dari huruf-huruf tadi, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un. Bagaimana dibayat oleh Allah itu ada syarat sahabat. Yang syarat yang pertama adalah yang mentalkin sudah baqoh tadi ya, fana billah, baqoh billah. Yang mentalkin sudah fana. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil wujud. Itulah yang boleh mentalkin. Yang dia sudah wujud Allah pada dirinya. Bagaimana wujud Allah pada dirinya? Dia sudah mempanakan bahwa sesungguhnya seluruh fiilnya fiil Allah, asmanya asma Allah, sifatnya sifat Allah tadi. Segala gerak pada dirinya dia sudah menyadari. Sudah tidak lagi merasakan sebagai gerak dirinya. Tidak ada lagi pengakuan pada dirinya. Ini bukan gerakku lagi. Karena tidak ada wayang yang bergerak. Pasti itu mutlak gerak dalang gitu. Tidak ada. Nah, cuma pada diri kita dibagilah. Dalang dan wayang adalah kita. Maka pada saat gerak wayang tubuh ini, fiilnya, maka kita akan menyaksikan asmalah yang menyuruh kita menggerakkan. Bapak sholat, ruku, sujud itu hati yang menyuruh. Tapi hati yang menyuruh ruku dan sujud, ruh Bapak lah yang menyuruh hati untuk menggerakkan tubuh. Ruh Bapak yang menyuruh hati untuk menggerakkan tubuh, sebetulnya adalah Nur Muhammad lah yang menyuruh itu. Sementara Nur Muhammad pun melihat karena melihatnya Allah, mendengarnya karena mendengarnya Allah, bicaranya karena bicara Allah, kudratnya karena kudrat Allah. Maka sesungguhnya sebenar-benarnya yang sholat adalah Allah, sebenar-benarnya yang dzikir Allah. Maka itulah Allah berfirman pada Nabi Muhammad, anna rabbaka usalli, akulah Tuhanmu yang sholat Muhammad. Tadi wama romaita id romaita walakinallaha roma. Ya Muhammad, siapa yang melempar pasir itu? Nah itulah sahabat ya. Kita runut begitu. Lama kita latih dalam setiap gerak. Lama-lama kamu tidak akan lagi merasakan sebagai gerakmu. Pada saat kamu sudah lebur pada perasaanmu, sesungguhnya bukan yang bergerak aku, itu yang disebut fana billah. Fana. Nah, pada saat kamu sudah fana seperti itu, nanti akan sampai kepada baqo billah. Fana billah golongan muraqabah, baqo billah golongan musyahadah. Yang golongan musyahadah kemanapun yang dia lihat sudah Allah tadi semua ya. Pada diri dan di luar diri semuanya ya. Itu saja, barangkali sehat semua ya. Mudah-mudahan besok pagi kita akan bahas tentang baqo billah dan fana billah, bagaimana memfanakan. Karena membelah dada di sini adalah untuk itu tujuannya, untuk menghilangkan keberadaan dirimu, supaya sholatmu benar, supaya dzikirmu benar, supaya perjalananmu pada Allah oleh Allah. Itulah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maka Allah menggunakan subhan tadi semua ya. Asra bukan syara tadi semua ya. Bi 'abdihi tadi. Jadilah kamu abada ya'budu ibadatan. Jadilah al-abid wal ma'bud wahid tuh. Itu. Jadi al-ismu wal musamma wahid. Udah enak kalau udah kayak begitu. Tadi semua. Akhirnya adalah kamu hanya menyaksikan fiilnya pada tubuhmu, kamu hanya menyaksikan adalah asmanya pada hatimu, kamu hanya menyaksikan sifatnya pada ruhmu,
kamu akan menyaksikan adalah sirnya adalah pada zatnya pada sirmu tadi semua ya. Mengingat dia mudah. Syariat mengingat dia dengan tubuhmu dan ucapan. Mengingat dia secara torikot di hatimu. Mengingat dia secara hakikat adalah dengan rasa pada ruhmu itu. Apapun yang kau rasa. Pada penglihatan, pendengaran semua punya rasa. Kemudian terakhir ada apa yang kau lihat dengan matamu. Itulah kau pandang Allah. Jadi kalau begitu mudah melihat Allah itu. Karena tiada lain yang ada selain Allah. Selama kau pandang dia sebagai Nur Muhammad, Allah lah di sebaliknya itu. Ingat itu. Tapi kalau kau hanya pandang adalah sayin, mangga, pohon mangga, kebo, anjing, manusia, itu berarti masih alam, masih syai'un. Tadi semua ya. Mari kita semua kita leburkan. Sehat semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.